Pesantren Digital Aswa, Another Way to Jannah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana wa syafi'ina Muhammad Rasulillah wa ala alihi wa sahabatihi wa man tabi'a sunnatahu wa jama'atah min yaumina hadha ila yaumin nahdah, amma ba'd. Teman-teman santri digital yang berbahagia, marilah kita memulai pengajian selanjutnya dari kitab Al-Muqtatafat li Ahlil Bidayat. Namun sebelumnya, mari kita buka bersama-sama terlebih dahulu dengan bacaan Ummul Kitab. Ila hadrati Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ila arwahi jami masyayikhina, khususan ila ruhi Simbah Kiai Haji Hudori, Simbah Kiai Haji Abdurrahman Hudori, Simbah Haji Ahmad Muhammad Hudori, wa musannifi hadzal kitab. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya, amin. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi, amin ya rabbal alamin ya mujibah sailin. Qala ngendika sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khairukum utawi luwih bagus-baguse sira kabeh iku man wong ta'allama kang bibinau sapa man Al-Qur'ana ing Al-Qur'an, wa 'allamahu lan gelem mulang sapa man ing Al-Qur'an. Rawahu ngriwayatake ing hadis sapa Al-Bukhari, Imam Bukhari. Afada awe faedah apa hadzal hadisu ikilah hadis yen annaman saktenane wong ta'allama kang bibinau sapa man Al-Qur'ana ing Al-Qur'an iku fakot asbaha mongko temen-temen dadi sapa man iku min khairin nasi, setengah saking luwih bagus. Wa ma'lumun lan iku den ngerteni ladaina ing dalem ngarepe kita, annaman utawi saktenane wong ibtada'a kang ngawiti sapa man ta'alluma qiraatil Qur'ani ing belajar maca Al-Qur'an iku la ya'rifu ora ngerti sapa man at-tafsira ing tafsir, walal makna lan ora ngerti ing maknane Al-Qur'an. Bal syakka balik rekoso apa qiraatul Qur'an alaihi ing atase man, walau mujarradatal qiraah lan senajan toh mligine maca Al-Qur'an fakot hale belakane qiraah. Wa ma'adzalika lan sartane mengkono-mengkono la ya'rifu qad asbaha temen-temen dadi sapa man huwa yaman iku min khairin nasi, setengah saking luwih bagus-baguse menungso. Wa hadza utawi ikilah hadis iku yadulu nuduhake apa dza ala anna qiraatahu ing atase saktenane maca Quran fakot hali belakane qiraah iku laisat ora ana apa qiraah, ora ana iku lagwan nganggur. Balhiya balik utawi qiraah iku ibadatun ibadah yusabu kang den ganjar sapa man alaiha ing atase nglakoni ibadah. Hadis yang kedua sebagai sebuah jawaban bagi sebagian kelompok yang berpendapat membaca Al-Quran tanpa faham maknanya adalah sia-sia, tidak berfaedah dan tidak ada pahalanya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, orang yang paling baik di antara kalian adalah orang yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya. Hadis ini memberikan faedah bahwa orang yang mempelajari Al-Quran maka ia telah menjadi
sebagian manusia yang terbaik. Dan sudah kita ketahui bahwa seorang yang mengawali belajar Al-Quran sudah pasti belum mengerti tafsir dan maknanya. Bahkan menjadi sulit baginya meskipun sekedar belajar membaca. Karena kita tahu, dalam belajar membaca Al-Quran satu harus mengetahui huruf terlebih dahulu. Yang kedua, mengetahui tentang syakal, harokat. Setelah mengetahui itu dan bisa membacanya belum cukup. Kita harus mengetahui makharijul huruf, tempat keluarnya huruf, bahkan sampai ilmu tajwid tentang hukum-hukum bacaan. Ini tidak sekedar waktu yang sebentar saja untuk mempelajari, butuh waktu lama untuk hanya sekedar bisa membaca Al-Quran. Maka dari itu, membaca saja. Rasulullah mengatakan baru belajar membaca sudah mendapatkan predikat orang yang terbaik. Itu berarti membaca Al-Quran tanpa mengetahui maknanya bukanlah hal yang sia-sia. Karena belajar membaca pun membutuhkan waktu yang lama, membutuhkan beberapa ilmu dan bahkan harus digurukan, apalagi mengetahui tentang terjemah, mengetahui tentang tafsir. Ini sangat lama sekali waktunya yang dibutuhkan untuk menguasai. Sehingga pendapat dari sebagian kelompok tadi merupakan hal yang sangat berbahaya ketika dicerna oleh masyarakat awam. Ketika masyarakat awam mempercayai pendapat yang tidak ada pahalanya dalam membaca Al-Quran tanpa mengetahui maknanya, mereka akan mengambil jalan pintas. Ini dampak negatif yang ada. Mengambil jalan pintas dengan membaca Al-Quran yang di samping atau di bawahnya ayat-ayat Al-Quran ada tarjamahnya. Hingga akhirnya banyak yang belajar melalui tarjamah Al-Quran sebagai landasan untuk beragama. Membaca Al-Quran dengan hanya memakai tarjamah untuk mengambil sebuah hukum, ini sangat berbahaya, apalagi cuma tarjamah secara bebas. Karena mengetahui ilmu atau kandungan dalam Al-Quran ini tidak sesederhana itu. Harus mengetahui tentang beberapa ulumul Quran. Di antaranya asbabun nuzul, sebab-sebab diturunkannya Al-Quran atau sebab-sebab diturunkannya ayat. Bahkan dalam ayat pun ada ayat muhkamat, ada ayat mutasyabbihat. Allah sendiri dalam Al-Quran sudah menyampaikan, huwallazi anzala 'alaikal kitab minhu ayatum muhkamat hunna ummul kitab wa ukharu mutasyabihat. Dialah yang menurunkan Alkitab atau Al-Quran kepada kamu. Di antara isinya ada ayat-ayat yang muhkamat, itulah pokok-pokok isi Al-Quran. Dan yang lain ayat-ayat yang mutasyabbihat. Ayat muhkamat ialah setiap ayat yang terang dan tegas maksudnya dapat dipahami dengan mudah. Ini adalah ayat muhkamat. Contoh seperti ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Makna tafsir dapat dipahami dengan jelas. Sedangkan yang dimaksud dengan ayat mutasyabihat adalah setiap ayat yang mengandung beberapa pengertian dan tidak dapat ditentukan arti mana yang dimaksud kecuali sudah diselidiki secara mendalam. Atau bisa dikatakan ayat-ayat yang pengertiannya hanya dimonopoli oleh Allah, yang mengetahui cuma Allah saja, seperti ayat yang berhubungan dengan hal-hal yang gaib, ayat yang menyikap tentang hari kiamat, ayat yang menyingkap tentang surga, neraka, dajjal, dan lain sebagainya. Itu adalah ayat mutasyabbihat. Ada ayat yang nasakh, ada nasikh, ada mansukh. Bahkan
dalam Al-Quran perintah pun tidak kesemuanya bersifat wajib. Ada perintah lil mandub, ada perintah lil ibahah, dan juga ada perintah lil wujub. Sifatnya seperti itu. Sehingga ketika kita tidak mengetahui kaidah-kaidah tersebut, ilmu-ilmu Al-Quran, hanya membaca terjemah, nanti akan muncul hukum-hukum yang sangat berseberangan dengan apa yang sudah diijtihadkan oleh imam-imam mujtahid. Salah satu contoh ini yang pernah terjadi, bahwa Al-Quran dalam surat Jum'ah diterangkan, فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةِ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ. Secara terjemah bebas, ketika sholat Jumat sudah dilaksanakan, maka bubarlah kalian di buminya Allah untuk mencari anugerah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada yang mengambil bahwa ini bersifat wajib karena ini adalah perintah, sehingga memunculkan sebuah hukum, mengeluarkan fatwa setelah sholat Jumat tidak boleh wiridan, tidak boleh membaca seperti apa yang sudah diajarkan oleh ulama-ulama kita. Al-Fatihah 7 kali, Al-Mu'awwidh 7 kali, Ikhlas 7 kali, baca syairan Ilahilas Tulil itu. Ini dihukumi tidak boleh karena bertentangan dengan Al-Quran. Sebenarnya hal tersebut nggak bertentangan dengan Al-Quran, cuman dalam memaknai atau mentarjamah Al-Quran ini yang kurang tepat. Lafadz fantashiru, bubarlah kalian, ini adalah amrun lil ibahah, perintah yang sifatnya boleh, sifatnya mubah, bukan sebuah kewajiban. Karena ayat tersebut masih ada hubungannya dengan ayat-ayat yang sebelumnya, yakni ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-sholati min yaumil jum'ah fas'au ila dzikrillah wa dzarul bai' dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Wahai orang-orang yang beriman, ketika engkau diserukan, diundang untuk melaksanakan sholat di hari Jumat, maka bersegeralah untuk melaksanakannya, dan tinggalkanlah pekerjaan, tinggalkanlah jual beli, tinggalkanlah aktivitas. Asbabun nuzul dari ayat tersebut adalah saat itu ketika sholat Jumat sudah didirikan atau waktu azan sudah berkumandang, orang-orang masih banyak yang melakukan aktivitas, masih banyak yang jual beli, sehingga ada azan Jumat pun tidak dihiraukan. Akhirnya muncullah ayat ini atau turunlah ayat ini dari sisi Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai pengingat, perintah bagi kaum muslimin saat itu. Dengan bahasa kita, wahai orang yang beriman, kalau sudah ada azan Jumat sudah dikumandangkan, bersegeralah ke masjid, bersegeralah melaksanakan sholat Jumat, tinggalkanlah jual beli, tinggalkanlah pekerjaan. Itu lebih baik bagi kalian seandainya kalian tahu. Dan fa'idha qudiyatis sholat, ketika nanti sholat sudah selesai, fantashiru, maka kalian boleh bubar, kalian boleh untuk meninggalkan masjid misalnya. Nah, ini runtutan daripada ayat tersebut bisa kita temukan dengan beberapa ulumul Quran, ilmu-ilmu yang membahas tentang Al-Quran. Seandainya diambil secara bebas, secara liberal tadi, akan memunculkan hukum yang rancu, yang beda dengan hukum para mujtahid yang sudah terkenal, yang sudah diakui oleh masyarakat secara umum, bahkan oleh ulama-ulama terdahulu seperti Imam Asy-Syafi'i. Itulah mengapa Al-Quran untuk memahami tidak cukup dengan tarjamah saja. Bahkan kalau kita hanya membaca tarjamah Al-Quran untuk memahami Quran, kita akan kehilangan keindahan daripada
ayat-ayat Al-Quran tersebut. Kecuali tadi harus mengetahui asbabul murud, asbabul nuzul, dan lain sebagainya. Ini ilmu-ilmu yang ada dalam Al-Quran. Dan kita tidak semudah itu mendapatkannya. Pertama kita harus mempelajari ilmu nahwu, shorof, balaghah, badi', bayan, dan lain sebagainya. Ini baru nanti pada prosesi pembelajaran pemahaman tentang ayat-ayat Al-Quran. Bahkan kitab-kitab fikih, kitab tauhid yang dibuat oleh para ulama terdahulu itu merupakan penjabaran daripada Al-Quran dan hadis. Itu bukan hanya sekedar karangan manusia saja, tapi itu menjabarkan Al-Quran, menjabarkan hadis melalui ijtihadnya para mujtahid. Jadi itu bukan sembarangan. Sehingga kembali lagi kepada permasalahan awal, bahkan dengan kondisi kita belajar Al-Quran, belum mengetahui maknanya, belum mengetahui tafsirnya, kita sudah termasuk manusia yang terbaik. Hadis ini menunjukkan bahwa membacanya saja bukan hal yang sia-sia, bahkan sebuah ibadah yang mendapatkan pahala, dari hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Teman-teman santri digital yang berbahagia, mungkin untuk pertemuan kali ini itu saja yang bisa kami sampaikan. Semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pesantren Digital Aswa, Another Way to Jannah.